Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia. Hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran tentang bantahan Allah terhadap pendapat-pendapat ahli kitab yang keliru. Ayat-ayat yang akan kita bahas adalah ayat 111 sampai dengan 115 tentang kelebihan umat Islam dari umat yang lain. Ayat tersebut menjelaskan mengenai ayat 111 sampai dengan 112 tentang keadaan dan tabiat ahli kitab. Ayat 113 sampai dengan 115 tentang keadaan ahli kitab yang beriman. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Mereka tidak akan membahayakanmu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka berbalik ke belakang, kalah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Meskipun kebanyakan ahli kitab adalah fasik, tetapi mereka tidak akan membahayakan kamu, karena Allah akan menjaga kamu selama kamu menjalankan 3 faktor yang disebut dalam ayat sebelumnya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, kecuali gangguan-gangguan kecil saja, seperti cemoohan, ancaman, dan cercaan. Dan jika suatu ketika mereka memerangi kamu, niscaya Allah akan menolong orang-orang yang beriman, sehingga mereka mundur berbalik ke belakang karena kalah. Selanjutnya, mereka tidak mendapat pertolongan dari siapapun. Orang-orang yang fasik itu tidak akan dapat merugikan kalian. Kalaupun dapat, hal itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Kalau mereka memerangi kalian, mereka pasti akan kalah dan lari dari pertempuran. Kemudian, mereka tidak akan menang selama kalian tetap berpegang pada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka pasti mendapat murka dari Allah dan kesengsaraan ditimpakan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Tidak saja menderita kekalahan, mereka selalu diliputi kehinaan dan tidak ada lagi kebanggaan akibat kekalahan itu di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada 2 hal, yaitu tali ajaran agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, di mana mereka akan aman selama perjanjian itu berlaku. Tetapi mereka melanggar sehingga mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Murka Allah kepada mereka yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Padahal tidak ada alasan yang menyebabkan nabi pantas dibunuh. Yang demikian itu yaitu kekufuran dan pembunuhan yang terjadi karena mereka terus-menerus durhaka dan melampaui batas, banyak berbuat maksiat, memuja dunia, serta mengubah isi kitab suci mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang-orang fasik itu akan selalu ditimpa kehinaan di mana saja, kecuali jika mereka mengadakan perjanjian perlindungan atau zimmah yang merupakan ketetapan Allah. Mereka akan mendapat murka Allah dan akan selalu rendah dan tunduk kepada orang lain. Hal itu disebabkan oleh keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah yang membuktikan kebenaran Muhammad, juga disebabkan oleh ketegaan mereka membunuh nabi-nabi yang sama sekali tidak dapat dibenarkan
bahkan merupakan tindakan maksiat dan melawan. Mereka tidak sama. Di antara ahlul kitab ada golongan yang lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dalam keadaan bersujud, sholat. Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa ahli kitab diliputi rasa kehinaan karena kalah perang. Maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa mereka itu tidak seluruhnya sama dalam hal ingkar kepada Allah dan jahat terhadap sesama manusia. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur, lurus, melaksanakan tuntunan Nabi mereka, beriman kepada Allah dan kerasulan Muhammad. Hal ini dikarenakan mereka membaca ayat-ayat Allah pada sebagian malam hari dan mereka juga tunduk kepada Allah dengan bersujud, yaitu tunduk dan patuh dan mendirikan sholat. Namun demikian, tidak semua ahli kitab seperti itu, karena di antara mereka ada golongan yang selalu beristiqomah pada kebenaran, memandang sesuatu secara seimbang, dan selalu membaca ayat-ayat Allah sambil mengerjakan sholat di waktu malam. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang saleh. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang benar, sehingga tampak pada perilaku mereka, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera serta tidak menunda-nunda mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang soleh, yaitu orang yang baik dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Mereka itulah orang-orang yang beruntung dan mendapat ridho Allah. Golongan ini juga membenarkan wujud Allah dan keesaannya, adanya para rasul dengan tetap tidak menyembah selain Allah, dan membenarkan kedatangan hari kiamat, mengajak kepada ketaatan, melarang perbuatan maksiat, dan selalu bergegas untuk melakukan banyak kebaikan. Mereka itu, menurut Allah, termasuk dalam golongan orang saleh. Kebaikan apapun yang mereka kerjakan, mereka tidak akan dihalangi dari pahalanya. Allah Maha mengetahui orang-orang bertakwa. Untuk menyenangkan hati mereka, maka Allah memberitahu bahwa amal saleh dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, baik yang tersembunyi maupun yang tampak, tidak ada yang mengingkarinya dan pasti akan diberi pahala dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa, yang berbuat baik hanya untuk mencari ridhonya. Mereka juga tidak terhalangi dari pahala perbuatan baik yang mereka lakukan, dan Allah Maha mengetahui ihwal mereka, serta akan membalas mereka atas hal itu.